Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Bapak kelas 11, yang mana yang lalu kita membahas tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia di Indonesia. Lalu kita masuk kepada waktu itu subnya tentang penggolongan hukum. Sekarang kita masuk ke bagian B, mencermati sistem peradilan di Indonesia. Makna lembaga peradilan ini merupakan suatu sistem hukum dari berbagai aspek, yang mana ini dilakukan, kita diajak untuk menelaah lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Di dalam Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang ada buku paketnya di halaman 89 enak ya, dan seterusnya. Lalu yang kedua, dasar hukum lembaga peradilan. Adapun dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional, yang pertama adalah Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, bab 9, pasal 24 ayat 2 dan 3. Lalu yang C, Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Enak, dan selanjutnya lihat di halaman 91, enggak saya jelaskan satu persatu, enak ya. Yang ketiga, klasifikasi lembaga peradilan. Kalau kita berbicara klasifikasi, artinya yang mana hukum itu, lembaga itu diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum. Ini terbagi dua, pengadilan negeri berada di ibu kota kabupaten atau wali kota madya, lalu pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang kedua, pengadilan agama, ini juga terdiri jadi dua, pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau wali kota madya, lalu pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di kota provinsi. Jadi sama pengadilan umum dengan pengadilan agama ya nak ya. Yang ketiga, pengadilan militer, ini dibagi menjadi 4. Pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, pengadilan militer pertempuran. Bagaimana supaya 4 pengadilan militer ini yang melihat besar kesalahan dari seorang prajurit atau tentara ya. Pengadilan kalau kejahatannya seperti ini pengadilannya. Kalau yang ini pengadilan tinggi, militer tinggi, kalau yang ini harus yang ini, melihat jenis kesalahan dilakukan oleh seorang prajurit. Yang keempat yaitu pengadilan tata usaha negara, ini juga berkedudukan di ibu kota kabupaten, yang kedua berada di kedudukan di ibu kota provinsi. Lalu yang terakhir, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini adalah merupakan satu badan peradilan di atas, yang mana peradilan ini berfungsi tersendiri dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Di halaman 93 bisa dilihat nak ya. Oke baik anak Bapak, saya kira demikian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.